Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rino, kelas ASPAIA 1, NIM 241101101036. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian nasionalisme dan identitas nasional. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme diartikan sebagai paham untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang dikembangkan dalam rangka mempersatukan semua elemen yang ada pada suatu bangsa. Hal ini didasarkan pada rasa cinta terhadap tanah air, bangsa, negara, serta ideologi dan politik. Nasionalisme juga diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, bahasa, wilayah, serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. Identitas nasional dalam konteks negara tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dasar falsafah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Adapun faktor pembentukan identitas nasional, terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Sedangkan faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Implementasi nasional dapat dilakukan dalam berbagai perspektif, diantaranya pendidikan, sikap sehari-hari, dan prestasi. Materi yang kedua yaitu tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Integrasi nasional disimbolkan sebagai tahap-tahap dari penyatu wilayah yang menyatukan berbagai macam perbedaan yang ada. Dalam pengertian politik, integrasi nasional ialah di mana berbagai macam kelompok sosial maupun budaya disatukan menjadi suatu wilayah nasional yang mengembangkan identitas nasional. Faktor penghambat integrasi nasional yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen, kurangnya toleransi antar golongan, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar. Faktor pendorong terciptanya integrasi nasional, adanya rasa senasib dan perjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, adanya faktor nasional yang tercermin dalam simbol negara, adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia. Contoh implementasi integrasi nasional ada 3. Yang pertama, bahasa Indonesia
sebagai bahasa pemersatu. Yang kedua, pendidikan dengan kurikulum nasional. Yang ketiga, layanan publik digital yang terintegrasi. Materi yang ketiga yaitu pengertian konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar atau pedoman utama dalam sebuah negara yang mengatur tata cara pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta pembagian kekuasaan. Konstitusi menjadi dasar bagi seluruh peraturan dan kebijakan di negara tersebut. Implementasi konstitusi di Indonesia. Di Indonesia, implementasi konstitusi berarti penerapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar negara. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur segala aspek bernegara seperti hak asasi manusia, sistem pemerintahan, fungsi lembaga negara, dan hubungan antar pemerintah. Contoh implementasi pemilu. Pemilu yang diadakan setiap 5 tahun merupakan bentuk implementasi dari Pasal 22I Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak rakyat dalam memilih dan dipilih. Pembagian kekuasaan. Adanya 3 cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif sesuai pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini memastikan bahwa masing-masing cabang menjalankan fungsi tanpa tumpang tindih. Jaminan HAM adalah pasal 28A sampai 28J dalam Undang-Undang 1945 menjamin hak-hak dasar negara seperti kebebasan beragama, berpendapat, dan mendapatkan pendidikan. Materi yang keempat yaitu pengertian konsep hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara, hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara, implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara dalam pendidikan. Yang pertama, konsep hak dan kewajiban negara. Hak negara adalah wewenang atau kekuasaan yang dimiliki oleh negara yang mengatur dan melindungi warga negaranya serta menjaga kedaulatan keutuhan wilayah. Contohnya adalah hak negara dalam menetapkan hukum, menjaga keamanan, dan mengelola sumber daya alam. Kewajiban negara adalah tanggung jawab negara untuk memenuhi hak-hak warga negara dan melindungi mereka. Kewajiban ini meliputi penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, serta menjalin hak asasi manusia. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik dalam memenuhi hak dan kewajiban. Negara harus memenuhi hak-hak warganya, sementara warga negara perlu melaksanakan kewajibannya. Hubungan ini penting untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, dan sejahtera. Implementasi hak dan kewajiban negara dan warga negara. Negara wajib menyediakan pendidikan yang layak dan merata untuk seluruh warga negara, misalnya melalui sekolah negeri, program bantuan pendidikan. Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan juga berkewajiban untuk menghargai fasilitas pendidikan yang disediakan serta belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.